Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, berhasil dongkrak performa Timnas Indonesia, Sintayong ungkap filosofi permainannya. Media luar negeri berlomba rayakan keberhasilan skuad Garuda Muda. Gerak cepat PSSI lobi klub luar negeri demi Garuda Muda mendunia. Dan selebrasi Pratama Arhan makin trending. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Kabar bahagia sedang menyelimuti skuad Garuda Muda usai dipastikan lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Anak asuh Sintayong itu berhasil menyapu bersih laga kualifikasi grup K tersebut. Sebelumnya, PSSI menjanjikan akan mengguyur bonus yang setimpal untuk para punggawa Garuda, di mana hal tersebut diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia yakni Endri Irawan. Bonus ini disiapkan PSSI sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Garuda Muda. Oleh karena itulah pihak federasi ingin memberikan penghargaan bagi skuad asuhan Sintayong tersebut. Apalagi bonus itu juga bisa menjadi pelecut motivasi bagi Rizky Ridho dan kolega untuk terus berjuang menghadapi ajang bergengsi 2 tahunan tersebut. Pelatih Turkmenistan U23 Ahmet Agambairadov buka suara terkait kekalahan timnya atas Timnas Indonesia U23 di laga pamungkas Piala Asia U23. Sebagaimana diketahui dalam laga yang berlangsung panas itu, skuad arahannya mengalami kekalahan 2-0. Mengalami kekalahan dirinya pun menyinggung kekuatan timnya yang dinilai berbeda dengan timnya di Piala Asia U23 edisi sebelumnya. Meski ada beberapa pemain yang masih ada di tim saat ini, di mana saat Turkmenistan U23 berhasil mencapai babak perempat final. Lebih lanjut, Ahmet Agambairadov memberikan penilaian pada skuad Garuda Muda. Ia melayangkan pujian ke tim besutan Sintayong itu. Ahmad menambahkan jika Timnas Indonesia juga diuntungkan dengan statusnya sebagai tuan rumah dan hal tersebut menjadi elemen penting kelolosan Timnas Indonesia ke Piala Asia U23. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024 usai menjadi juara grup K. Tim arahan Sintayong itu tampil impresif di 2 laga kualifikasi ini. Mereka berhasil mengkoleksi 6 poin, mencetak 11 gol dan mencatatkan dirobobol. Namun, akan masalah terjadi karena Piala Asia U23 2024 yang digelar tahun depan tidak masuk agenda FIFA. Kondisi ini membuat klub memiliki hak untuk menahan pemainnya ke timnas. Terkait masalah ini, Endri Irawan pun menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan turun tangan, yakni untuk melakukan komunikasi dengan klub. Pasalnya Timnas U23 Indonesia memasang target tinggi di Piala Asia U23 nanti. Ajang tersebut akan jadi batu loncatan untuk lolos ke Olimpiade 2024. Syaratnya skuad Garuda Muda harus masuk dalam 3 tim terbaik untuk tampil di Olimpiade. Tentu perlu ada komunikasi yang baik antara PSSI dengan pemilik klub agar masalah pemanggilan pemain tidak menjadi kendala. Selain itu, Sintayong saat ini mengandalkan pemain yang tampil reguler di klub, dan hal ini bisa jadi diskusi yang alot dengan klub saat timnas membutuhkan jasa pemain tersebut. Pembicaraan lebih lanjut akan dilaksanakan setelah kualifikasi Piala Asia U23 2024. Semoga saja pihak PSSI bisa membujuk klub untuk melepas pemainnya menghadapi Piala Asia U23 tahun depan. Salah satu pemain Timnas Indonesia belakangan ini sedang trending di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain tersebut tak lain dan tak bukan adalah Pratama Arhan. Ya, pemain berusia 21 tahun ini belakangan banyak diperbincangkan sebab dirinya berhasil menjadi gol penutup kemenangan Timnas Indonesia U23 di 2 laga kualifikasi Piala Asia U23. Hal ini tak terlepas dari instruksi Sintayong yang meminta Arhan lebih menyerang hingga masuk ke kotak penalti pada 10 menit terakhir laga. Selain itu, Pratama Arhan juga mendapatkan tambahan motivasi usai ditonton langsung istrinya, Aziza Salsa, yang hadir di Stadion Manahan sejak laga perdana. Kini terbaru Arhan melakukan selebrasi yang memamerkan kebucinannya kepada sang istri. Arhan membuka jersey yang di dalam kaos dalamnya bertuliskan Aziza dan tanggal pernikahan mereka. Arhan menunjukkan tulisan itu ke kamera cukup lama. Bahkan terlihat pemain Timnas U23 Indonesia lainnya Elkan Bagot penasaran dengan tulisan yang dipamerkan oleh Arhan.
Tentu hal tersebut menjadi pusat perhatian kalangan supporter timnas dan tidak sedikit yang mendoakan performa Arhan terus meningkat usai melakukan pernikahannya. Skuad Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Asia U23 tahun depan usai mengkandaskan Turkmenistan U23 dengan skor 2-0. Sebagaimana diketahui, 2 gol tersebut dicetak oleh Ivar Jedar pada menit ke-40 dan Pratama Arhan pada menit ke-90+2. Di samping itu, laga yang dihelat di Stadion Manahan Solo tersebut menjadi momen bersejarah bagi salah satu pemain keturunan yakni Ivar Jedar. Ya, pemain berusia 19 tahun ini berhasil mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti dan gol tersebut menjadi gol perdananya bersama timnas Indonesia. Ivar pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah membantu tim lolos ke Piala Asia U23. Ivar Jedar mengaku mempersembahkan gol di Garuda Muda itu untuk tim, pelatih, dan juga masyarakat. Selain itu, dirinya mengakui bahwa performanya semakin nyetel dengan gaya permainan timnas Indonesia karena sudah lama bergabung. Perlahan, namun pasti Ivar Jedar mengaku banyak belajar dan beradaptasi dengan gaya permainan dari skuad asuhan Sintayong. Kepastian skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2024 kini tak hanya menjadi sorotan di tanah air saja, karena para rival pun turut menyoroti keberhasilan timnas Indonesia U23 ini. Salah satu rival tersebut yakni Vietnam. Melalui media Soha.vn mereka menyebut bahwa Sintayong adalah sebagai pahlawan kebangkitan timnas Indonesia. Predikat pahlawan yang disematkan kepada Sintayong dari Soha tampaknya memang tidak berlebihan. Pasalnya juru taktik asal Korea Selatan itu telah membuktikan reputasinya sebagai sosok pelatih hebat. Sintayong menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa Indonesia ke Piala Asia di 3 kelompok usia berbeda. Sebelumnya, Sintayong membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023 usai menjadi juara grup F di babak kualifikasi. Sayangnya, laga Indonesia harus terhenti di fase grup usai kalah saing dengan 2 finalis turnamen yakni Uzbekistan dan Irak. Kemudian pada Juni tahun lalu, Sintayong juga sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, yang mana dihelat awal tahun depan. Indonesia tergabung di grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam pada ajang yang berlangsung di Qatar itu. Tak hanya disorot media negara tetangga saja, kepastian lolos timnas Indonesia ke Piala Asia U23 juga menarik perhatian oleh salah satu klub Inggris yakni Ipswich Town. Sebagai informasi, Ipswich Town merupakan tim tempat Elkan Bagot bermain. Oleh sebab itu, bukan sesuatu yang mengejutkan bila tim yang bermain di kasta kedua kompetisi sepak bola Inggris itu ikut merayakan keberhasilan timnas Indonesia U23. Lebih dari itu, Ipswich Town memberikan pujian kepada Elkan Bagot yang sukses membantu Garuda Muda mengalahkan Turkmenistan dan meraih clean sheet. Sementara itu, semua pemain punggawa Garuda memang bermain apik di laga semalam. Bahkan, Sintayong pun juga tak ragu melontarkan pujiannya. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai hanya ada satu kekurangan di timnya, yakni adanya beberapa peluang yang gagal dimanfaatkan menjadi gol. Tentu kedepannya ujung tombak timnas Indonesia diharapkan jadi lebih baik lagi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan filosofi sepak bola yang dimilikinya sehingga berhasil mendongkrak kualitas dan performa para punggawa Garuda. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil menorehkan sejarah baru bagi timnas Indonesia. Usai membawa timnas Indonesia senior dan U20 lolos ke Piala Asia, Sintayong sukses membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Kepastian ini didapat setelah timnas U23 Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Turkmenistan semalam dengan skor 2-0. Di laga kualifikasi tersebut, penampilan para punggawa Garuda memang luar biasa. Penampilan memukau bahkan telah ditunjukkan timnas U23 Indonesia sejak laga pertama ketika menghadapi Taiwan U23, di mana mereka berhasil menang telak 9-0. Menanggapi keganasan anak asuhnya itu, Sintayong pun buka suara. Pelatih berusia 52 tahun ini mengaku bahwa sebenarnya perkembangan sepak bola Indonesia terus membaik. Pelatih asal negeri Gingseng tersebut menyinggung soal filosofi sepak bolanya yang diterapkan para pemain. Ia mengatakan bahwa filosofi yang dia percaya tak harus selalu penyerang yang mencetak gol, karena mantan pelatih timnas Korea Selatan ini seperti mengatakan bahwa filosofi sepak bolanya yakni soal pengorbanan diri. Sehingga Sintayong menekankan bahwa semua pemain disebut memiliki tugas yang sama di atas lapangan.